Level paling bawah atau level yang paling rendah itu keterpisahan yang sangat jauh, di mana antara aku dan sesama, aku dan di luar aku, ini saya sebut others ya. Pokoknya di luar kita, di luar saya, apapun yang saya cari adalah keuntungan aja. Apa yang saya cari, apa menguntungkannya buat aku, gitu kira-kira. Dan nggak peduli nih, orangnya mau gimana, alamnya mau gimana, karena ini nanti urusannya sama others ya. Baik dari sisi manusianya, baik dari sisi alamnya. Mengeksploitasi abis-abisan, yang penting aku kaya. Memanfaatkan orang lain, yang penting aku untung. Nggak peduli dianya gimana, alamnya gimana, yang penting aku nomor satu gitu. Berarti aku nomor satu, ego lebih besar dari apapun. Berarti kalau udah ego lebih besar dari apapun, egonya sangat besar gitu kira-kira. Nah, di level 2, ini mungkin udah berubah dari 1 ke 2, yang asalnya di luar kita atau others ini adalah pokoknya gimana menguntungkan. Di situ sudah mulai ada, kayaknya aku harus memberikan kontribusi deh kepada orang lain gitu misalnya. Kayaknya aku harus membantu deh kepada orang lain gitu. Nah, tetapi tetap nih, di level 2 ini, egonya tetap besar. Artinya, kalau si egonya ini besar, di level 2 ini, saya nolong orang lain, tetapi tetap aja untungnya buat aku apa gitu. Balik lagi ke saya, ke kita, ke diri gitu. Jadi pokoknya contoh-contoh ya, maaf banget nih, ketika saya nolong orang lain, tapi ada pamrih banget di situ gitu. Tetap ada self-centernya ada gitu kira-kira. Nah, jadi yang kedua udah agak lumayan. Nah, di level ketiga, karena dia mengalami berbagai perjalanan, jadi yang asalnya begini, terus 2 arah, tapi masih ada ego, aku yang menjadi tetap center. Di level 3, dia udah mulai ada vertikal dan horizontal gitu. Udah mulai ada Tuhan gitu. Ini biasanya sistem hijrah gitu kira-kira. Tetapi, ada tetapinya nih. Dia masih memisahkan antara horizontal dan vertikal gitu. Dia masih memisahkan mana hablum minallah dan hablum minanas. Contoh-contoh. Sering banget loh sekarang ada orang berstatement gini. Hubungan dia sama Allah bagus, sama Tuhan bagus. Hubungan dia sama Tuhan bagus, tetapi orangnya pelit banget gitu misalnya. Hubungan sesama manusianya jadi nggak bagus gitu kira-kira. Sehingga masih ada berpikir bahwa ketika hubungan sama Tuhan bagus, tetapi tidak diwujudkan dalam hubungan kepada manusia gitu. Jadi maaf ya, sholatnya rajin, puasanya rajin, umrohnya rajin, atau haji udah dan lain-lain, tetapi kontribusi kepada kemanusiaannya mungkin tidak berjalan dengan baik gitu kira-kira. Karena dia masih memisahkan mana hablum minallah dan hablum minanas. Dan ini yang paling menarik. Dia hablum minallahnya juga sesuai keinginanku aja sih gitu. Seakan-akan doa tapi ngatur Tuhan gitu. Ya Allah, semoga proyek aku lancar semua ya Allah gitu. Eksploitasi Tuhan. Tahajud sih, tapi karena ada maunya. Duha sih, karena ada proyek yang harus atau yang pengen dikabulkan gitu kira-kira. Tapi that's okay by the way ya, karena ini sekali lagi siklus gitu. Sehingga hubungan yang ketiga sekali lagi masih memisahkan antara hablum minallah dan hablum minanas gitu kira-kira. Clear ya? Nolong, contoh. Ngundang anak yatim sih, ngasih amplop, tapi ujungnya doain ya gitu. Masih ada pamrih lah di situ kira-kira. Nah, seiring perjalanan, balik lagi ya, kita akan didewasakan oleh perjalanan. Dan saya selalu mengulang-ulang bahwa kadang kita perlu kejeduk untuk sadar punya kepala gitu. Maka rata-rata perjalanan kesadaran memang dipanggil dari penderitaan gitu. Dipanggil dalam situasi yang nggak nyaman, nggak enak, karena kenapa? Kita penting untuk masuk ke dalam zona yang lebih sadar gitu kira-kira. Karena pakai bahasa gampangnya, nggak ada orang yang ingat Tuhan ketika bahagia gitu. Begitu dia sakit, terpuruk, disitulah ketika dalam tanda petik dipanggilnya kepada kesadaran gitu. Maka suffering call us back home. Penderitaan memanggil pulang. Jadi kalau sekarang kita lagi ada rasa-rasa menderita, nah jangan-jangan lagi disuruh naik kelas gitu kira-kira. Jadi jangan menganggap buruk penderitaan, karena siapa tahu penderitaan adalah bel pulang kita menuju kepada kesadaran yang lebih baik gitu. Nah, level berikutnya yang keempat, ini kalau dalam 7 derajat jiwa dalam konteks tasawuf, kan amarah, lawamah, mulhamah, 4 ini namanya mutmainah.
Nah, mutmainnah ini kalau di surat 89 ayat 27, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini udah masuk ke dalam level yang aman, lumayan aman. 4 itu udah bagus banget gitu. Nah, apa level 4? Level 4 yang asalnya begini, dia jadi begini. Ulang ya, yang asalnya L, vertikal horizontal, dia mulai segitiga sama kaki namanya. Apa segitiga sama kaki? Di atasnya Tuhan, di sininya aku, di sininya sesama. Jadi antara Tuhan, aku, sesama, metakosmos, mikrokosmos, makrokosmos gitu. Artinya si segitiga sama kaki ini bahwa siapapun yang di luar kita hanyalah jalan untuk membuat hubungan kita sama Tuhan lebih baik gitu kira-kira. Siapapun yang datang ke kita hanyalah membawa kita untuk memperbaiki hubungan di sini. Kenapa? Karena sesama pun datangnya sama dari sini gitu kira-kira. Saya kasih contoh sederhana lah. Saya setiap di mana-mana ngobrol gitu ya, begitu saya nanya, apalagi ngomongin ketakwaan, masih ingat ya yang 3, jangan pelit, menahan amarah, memaafkan. Begitu nanya nomor 3 Mas Hendra, rata-rata, aduh aku susah gitu. Aduh aku susah gitu. Itu rata-rata. Bener. Karena memaafkan itu susah. Iya kan. Skill ya Kang ya. Skill, balik lagi skill. Memaafkan itu skill. Tetapi, ketika kita bicara segitiga ini, mungkin ini bisa dipakai cara bahwa daripada hubungan saya sama Tuhan nggak baik, mending saya maafin orang itu gitu. Jadi nanti sadar bahwa siapapun yang datang ke kita hanyalah sarana untuk memperbaiki hubungan kita sama Tuhan. Jadi kalau sudut pandangnya udah segitiga sama sisi, bagaimana kita akan membenci siapapun yang datang ke kita? Karena mereka adalah sarana kita untuk memperbaiki hubungan sama Tuhan. Wabil khusus nih, kalau pakai ngomongin wabil khusus. Sarana inilah nanti yang akan terjadi pasangan, anak, dan orang tua. Orang-orang terdekat kita biasanya. Itu sarana indah untuk memperbaiki hubungan sama Tuhan. Makanya jangan heran kalau pasangan nyebelin gitu. Jangan heran kalau anak nyebelin atau ngeselin orang tua. Konflik paling banyak terjadi di orang-orang terdekat. Fix gitu. Kenapa? Karena itu memang sarana terbaik kita untuk kembali kepada Tuhan gitu. Jangan lupa ya, pasangan itu co-passenger. Co-passenger itu adalah teman seperjalanan, bukan tujuan. Teman seperjalanan untuk kita memperbaiki relationship yang baik sama Tuhan gitu kira-kira.